Shalom, selamat pagi rekan-rekan saya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan dimanapun mengikuti acara ini. Saya harap rekan-rekan diberkati dan diberi sukacita pada pagi hari ini, bahkan sepanjang kehidupan. Sebab Tuhan ada beserta kita, Dia sumber sukacita, amin. Ungkapan mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Sudah jadi judul lagu ya. Tapi saya nggak tahu badai COVID ini berlalu nggak. Itu saya. Tapi banyak yang percaya badai COVID akan berlalu. Apapun juga itu. Tapi kita tetap bersyukur, amin. Pagi hari ini juga kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa menghirup udara di bumi. Dan ini ada kesempatan untuk kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama kita diberi nafas kehidupan. Kita mau bersyukur, kita lihat matahari masih terbit, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada kita. Haleluya. Silakan musik mengungkapkan hal ini. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, pujilah dan janganlah lupakan akan kebaikannya. Biarlah nyanyian pengakuan kepada Yesus Kristus akan terus selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah nama-Mu yang kudus. Bahkan saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memuji-Mu. Ribuan tahun sampai selamanya.
kudus namamu, namamu yang kudus, Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Key of the Day. Mari kita sama-sama kita tunduk kepala, kita mengambil waktu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami sebab kami mau diubahkan oleh-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh semakin membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pada hari ini melihat satu ayat dari Yeremia 8 ayat yang keempat. Kita melihat Yeremia 8 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Bapak Ibu serta saudara sekalian, setiap kita memiliki rasa takut ya yang bermacam-macam. Takut akan sesuatu hal, ada yang mungkin takut serangga, ada yang takut gelap, ada juga yang takut yang namanya gagal gitu ya. Takut gagal, ada juga Bapak Ibu Saudara. Takut gagal apakah itu? Takut gagal adalah rasa cemas tidak dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan. Rasa takut gagal ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam Bapak Ibu Saudara ya. Bisa misalnya karena kurang berpengalaman, misalnya belum pernah melakukan suatu hal, lalu ingin melakukan hal itu, ia menjadi takut, menjadi ragu-ragu apakah langkah yang akan ia mulai untuk sesuatu hal ini adalah benar atau tidak ya. Atau bisa juga misalnya dia kurang informasi atau belum tahu apa-apa, masih buta, bagaimana kurang pengetahuan ke depan apa yang harus dilakukan, dia tidak mengerti, oleh karena itu dia juga merasa takut gagal. Atau juga bisa karena informasi yang salah, termasuk ditakut-takuti orang gitu ya, hoak ini itu, jadi mau melangkah jadi ragu-ragu lagi, menjadi takut gagal begitu. Atau juga bisa karena pengalaman buruk. Dulu pernah melakukan tetapi gagal, dan juga ketika mau melakukan lagi seperti ada trauma begitu ya. Atau banyak juga hal-hal lainnya yang bisa membuat seseorang menjadi memiliki rasa takut gagal ini. Bapak Ibu Saudara, mental kita akan takut gagal itu seringkali justru membuat kita seperti tertidur pulas di dalam mimpi dan harapan yang gak akan terwujud Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua itu membuat kita hanya stuck begitu ya. Kita nggak maju melangkah, kita takut mengambil langkah. Oleh karena itu kita menjadi diam saja. Bapak Ibu, sikap takut gagal akan membuat hidup kita ini terkurung di dalam seperti rutinitas seumur hidup atau terkurung di dalam zona nyaman kita. Kita suka nggak sanggup untuk melampaui atau mengambil suatu keberanian untuk melangkah atau berubah. Itulah menyebabkan kita kadang-kadang sulit berhasil atau bahkan tidak berhasil. Ada seorang pemuda, ya dia lulus kuliah dan kemudian ayahnya memberikan saran dia, daftar pekerjaan kalau bisa di perusahaan itu aja begitu ya, karena perusahaannya besar, perusahaannya baik, perusahaannya bonafit. Dan memang ada lowongan pekerjaan, dia menawar pekerjaan itu. Lalu ketika dia diundang untuk wawancara ya, biasa ada tahap-tahap untuk lowongan pekerjaan. Ketika wawancara dia melihat banyak juga saingannya ternyata Bapak Ibu yang diundang wawancara bersama dengan dia. Dan dia sambil menunggu dia mengobrol begitu bersama kanan kirinya. Wah, ternyata saingannya ada yang punya pengalaman ini gitu ya, atau sudah pernah bekerja punya pengalaman, atau misalnya yang lain lagi punya skill apa, sertifikat apa, yang bekal yang lebih nilai plus daripada dia, sehingga pemuda ini merasa takut deh gitu ya, kayaknya dia nggak apa-apa daripada dibanding yang lainnya. Akhirnya dia takut gagal Bapak Ibu.
dan dia kembali pulang begitu ya. Dia nggak jadi melanjutkan untuk wawancaranya. Sayang sekali Bapak Ibu. Tidak bisa menguasai perasaan takut gagal Bapak Ibu. Akhirnya seringkali membuat kita malah gagal beneran gitu ya. Sebelum bertanding, sebelum berperang, kita sudah berbalik langkah. Bapak Ibu, penting untuk bagi kita cara mengatasi rasa takut gagal kita. Karena seringkali mungkin itu juga rasa ini muncul di dalam diri kita ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, tundukkan rasa takut gagal itu. Tundukkan rasa takut gagal itu. Mazmur 56 ayat 4, kita melihat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, Muru besar yaitu Tuhan. Kita ingat kita punya Tuhan yang bisa kita percaya. Oleh karena itu kita bisa menundukkan rasa takut gagal kita dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Tuhan yang maha baik, Dia Tuhan yang maha kuasa, dan Dia memelihara dan melindungi setiap langkah kita anak-anaknya. Oleh karena itu mau kita melangkah kemana, ada Tuhan yang mengontrol kita. Itu menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita tidak takut gagal. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah Ratu Esther begitu ya, ketika kasus terjadi di mana orang Yahudi mau dibinasakan, lalu Ratu Esther ini ingin masuk ke dalam istana raja untuk berbicara dengan raja, itu nggak bisa sembarangan masuk Bapak Ibu, ada risiko, bahkan bisa risiko untuk dijatuhi hukuman mati ya bagi ratu jika dia tidak dipanggil menghadap raja dan dia menghadap. Ratu Esther, makanya dia juga ada rasa takut sih, kita pikir ini wajar. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menundukkan rasa takut gagal itu di dalam doa dan puasa. Dia berdoa dan berpuasa. Dia menundukkan diri, bahkan bersama-sama semua ya, Dayang Nazar dan juga semua orang Yahudi berpuasa, mempercayakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana kalau kita melihat tadi menundukkan rasa takut gagal? Yang kedua, kita jangan menimbulkan sendiri rasa takut gagal itu, ya. Karena seringkali kita ini justru yang menimbulkan di dalam diri kita sendiri menjadi rasa khawatir karena takut kita yang berlebihan. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ketika Ayub mendapat musibah pun, dia semua berserah kepada Tuhan. Bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ketika kita anak-anak Tuhan, berjalan berada di dalam jalan dan rencana Tuhan, kita tahu rencana Tuhan gak pernah gagal. Oleh karena itu kita percayakan dan gak usah berlebihan dengan rasa khawatir kita, rasa takut kita. Apabila kita takut gagal, seringkali itulah yang membatasi kemampuan kita. Ya, yang kita sebetulnya bisa, tapi karena kita kurang mengontrol, mengendalikan diri kita di dalam hal khawatir dan takut gagal ini, akhirnya kita malah terhalangi langkah kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita mengatasi rasa takut gagal itu ya. Jadi diatasi Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita bisa siapkan dengan matang ya. Kalau suatu ada apa nih, kita khawatir berjalan enggak? Iya, kita siapkan dengan matang. Seperti misalnya di dalam Amsal 31 ayat 21 dikatakan, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ya, jadi kita ada siap sedia, kita memang mempersiapkan dengan baik, bukannya teledor, nggak persiapan apa, enggak, tetapi kita siapkan, sehingga ketika kita maju dengan matang, itu membuat kita lebih tenang, kita lebih tegak melangkah, kita nggak rasa takut gagalnya, nggak berlebihan Bapak Ibu. Dan kita selain mempersiapkan apa? Kita coba dan coba. Ya, kita coba untuk melakukan, kita coba untuk melangkah apapun itu, misalnya mau buka usaha sesuatu atau apa ya. Kita tidak akan tahu apa yang nggak dapat kita lakukan sampai kita mencobanya. Justru kegagalan terbesar kita jika kita tidak pernah mencoba. Albert Einstein pernah mengatakan, saya telah berpikir selama bertahun-tahun, 99 kali kesimpulan saya salah dan baru ke 100 yang benar. Oh, Bapak Ibu luar biasa ya. Sampai 100 Bapak Ibu bahkan lebih. Ya memang hidup kita banyak hal yang kita nggak bisa perkirakan. Bisa gagal, bisa berhasil. Saya ingat anak saya kalau main game. Kalau pas kalah marah.
saya ingatkan, kalau kamu main game, kamu harus siap. Bisa kalah, bisa menang begitu ya. Jadi kalau kalah ya harus siap juga. Nggak bisa kita mau main game maunya menang aja tanpa nggak mau kekalahan, nggak bisa juga begitu ya. Bapak Ibu Saudara, Ibu Musa ketika di kisah di Alkitab, ketika dikatakan bayi-bayi harus dibinasakan dan bayi Musa itu semakin besar, tangisannya makin keras, nggak bisa disembunyikan. Lalu apa yang dilakukan? Dia akan dihanyutkan ke sungai begitu ya. Tapi oleh ibunya tentu saja kalau kita mikir jadi ibu gimana kalau gagal? Bagaimana misalnya memang dipakai keranjang begitu ya, tapi bagaimana misalnya nanti tenggelam lah, terbalik ya keranjangnya atau tenggelam atau bocor atau hanyut atau bagaimana? Pasti ada takut gagal untuk rencana itu. Apa yang dilakukan Ibu Musa? Dia menyiapkan keranjangnya dengan tergala-gala dengan baik supaya nggak bocor bagaimana misalnya. Atau juga anaknya Miriam ya disuruh sembunyi di tepi sungai itu, mengawati dan mengawasi ya sehingga antisipasi untuk semua hal itu bisa diminimalkan. Akhirnya apa? Kita tahu diangkat oleh putri Firaun, luar biasa ya. Yang keempat, apalagi yang dilakukan? Bangkit dari kegagalan. Karena kita memang mencoba, tapi ya memang bisa ada kemungkinan gagal, bukan Bapak Ibu ya. Terkadang ada kegagalan yang nggak bisa terhindarkan. Lah, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kegagalan itu sebetulnya hanya sementara. Maksudnya apa? Kegagalan itu masih bisa diubah. Bukan berarti kalau kita gagal ini selamanya kita gagal, enggak. Itu masih bisa untuk diubah. Dan kegagalan kita ambil hikmahnya. Kegagalan bisa memberikan kita banyak pelajaran yang berharga. Bapak Ibu, ketika kita gagal, kita punya pilihan ini. Apakah kita akan fokus pada kenyataan ya atau fokus pada perasaan kita? Mungkin perasaan kita dirundung sedih, dirundung merasa bersalah, dirundung kecewa akan kegagalan itu. Apa kita fokus di sana? Atau memang kita bisa fokus, oh iya nih saya gagal, terima kenyataannya, kita melihat, menganalisa situasi, apa yang harus kita lakukan untuk langkah ke depannya supaya kita belajar nggak gagal lagi. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita ini harus memiliki tujuan jangka panjang ya, supaya kita nggak frustasi terhadap kegagalan kita di masa kini, istilahnya jangka pendek. Jadi jangan gara-gara hal yang jangka pendek sekarang, kita melupakan apa yang menjadi tujuan kita di jangka panjang. Kegagalan adalah hal yang wajar. Memang jika kita mencoba, memang nggak ada jaminan Bapak Ibu untuk kesuksesan, tetapi kalau kita tidak mencoba, itu adalah jaminan kegagalan ya. Bapak Ibu, Petrus dan Yudas, mereka pernah gagal di dalam menjadi murid Kristus ya. Kita ingat bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan juga Yudas juga menjual Yesus. Tetapi Petrus itu tidak terpuruk seperti Yudas yang akhirnya terpuruk pada kegagalannya dan dia pergi untuk gantung diri. Petrus bangkit. Petrus kembali menjadi murid Kristus. Petrus tidak pernah menyangkal Yesus lagi, dia tidak pernah gagal lagi menjadi saksi Kristus, bahkan mati martir ya sampai akhir hidupnya. Demikian luar biasa kesaksian Petrus sebagai murid Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah setiap kita menghadapi segala sesuatu, kita bisa menghadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga perasaan-perasaan juga hal-hal yang ada di dalam perasaan kita, hati kita itu semua juga bisa terkendalikan dengan baik. Kita bisa yakin kepada Tuhan yang menjadi gembala kita. Sebagaimana Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita punya Tuhan yang bisa kita percaya, yang melindungi dan memimpin tiap langkah kita. Oleh karena itu kita boleh berjalan dengan pede begitu ya, dengan tenang, dengan yakin, karena kita tahu siapa kita percaya. Singkirkan semua rasa seperti takut gagal atau perasaan-perasaan emosi lain yang berlebihan. Kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan terlebih lagi. Mengarungi hari-hari kita, ya mungkin dunia seperti ini, kita nggak tahu ke depan bagaimana mungkin situasi pandemi, apakah akan bertambah parah atau akan segera berlalu, bagaimana mungkin situasi sosial bangsa ini secara ekonomi, ya apakah harga-harga barang akan naik atau apa, kita nggak tahu. Tetapi ketika kita ini melangkah bersama dengan Tuhan, kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik dan semua perasaan-perasaan kita juga.
Puji Tuhan, biarlah kita setiap jemaat Tuhan boleh sama-sama bangkit, berjalan maju dengan mantap bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami bersyukur bahwa Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Gembala kami. Sehingga ketika kami melangkah, kami bisa mempercayakan diri kami kepadamu. Kami tidak perlu untuk khawatir dan takut yang berlebihan. Kami tidak perlu untuk emosi-emosi kami yang berlebihan. Karena kami tahu dan kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, pimpinlah tiap langkah kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan bersama-sama untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Ya, kita mengingat bahwa situasi seperti sekarang ini juga di mana akhir-akhir ini juga angka COVID juga yang positif semakin bertambah. Kita berdoakan untuk pemerintah, juga tim kesehatan, juga semuanya bisa mengatasi dengan baik, dan juga untuk semua masyarakat Indonesia yang mungkin karena setelah libur panjang dikatakan juga angka COVID naik begitu. Biarlah kita doakan semua situasi di Indonesia ini terkendali. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sama-sama bersatu hati dan berdoa. Kami hidup ini yang masih Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami senantiasa boleh sama-sama menjalani hidup ini dengan percaya kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatu dan kehidupan kami kepadamu. Demikian juga untuk kondisi bangsa kami juga yang masih di dalam masa pandemi setelah libur panjang. Banyak juga angka positif COVID yang semakin bertambah. Kami berserah kepada Tuhan. Kami memohon belas kasihan pada Tuhan. Kami manusia yang lemah. Bahkan kami sangat rentan terhadap virus yang tidak tampak oleh mata kami pun. Tetapi kami ini sangat lemah ya Tuhan. Kami berserah, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati untuk setiap masyarakat Indonesia boleh bijak dan juga di dalam menjaga kebersihan, kesehatan. Berikan hikmat juga kepada pemerintah dan juga rumah sakit, dokter, semua tim kesehatan di dalam menangani hal ini untuk sama-sama bangsa kami boleh segera lalui masa pandemi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita juga akan sama-sama berdoa untuk kondisi perekonomian di bangsa kita ya. Ada isu-isu akan kenaikan harga barang mungkin atau lain sebagainya, tetapi kita berdoakan semua situasi di bangsa kita, baik perekonomian, baik situasi politik, baik keamanan juga semua boleh berjalan dengan tenang dan damai, boleh diatasi dengan baik, sama-sama bangsa ini boleh bertumbuh dan hidup rakyat boleh makin sejahtera. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini, mengingat juga di dalam kondisi perekonomian, untuk politik, juga sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami, beri berkati untuk pemerintah dari pusat sampai daerah, juga boleh dengan bijak menangani kebijakan-kebijakan yang ada di dalam masyarakat. Karuniakan juga ketenangan, kedamaian bagi bangsa ini, kehidupan masyarakat yang boleh berjalan dengan baik, juga untuk boleh masyarakat tetap berbisnis, mendapatkan penghasilan, dan juga hidup sehari-hari di dalam perekonomian mereka, boleh bangkit dari segala keterpurukan. Tuhan tolong untuk masyarakat Indonesia, boleh terus terbangun dalam segala hal, segala bidang. Tuhan sendiri yang karuniakan setiap kota juga boleh berdaya, memiliki daya yang baik yang bisa dikembangkan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan, keselamatan, untuk pertahanan politik, keamanan semua di Indonesia, di berbagai tempat yang ada, Engkau sendiri yang karuniakan kedamaian. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir kita akan berdoa untuk kondisi gereja, baik GKBJ Kelapa Gading ya, yang akan proses pemilihan pergantian majelis, dan juga segala program-program yang diadakan, baik juga GKBJ Kerawang dan juga GKBJ Solo di dalam ke depan ini, dan juga yang mempertimbangkan seperti di GKBJ Kelapa Gading ibadah akan mulai secara onsite, di GKBJ Kerawang juga akan dimulai ibadah onsite kebaktian 2 kali ya, jam 8 dan 10. Kita doakan semua program-program gereja yang ada, nanti di bulan Juli ada rencana ada kelas AMK, kita doakan semua program tetap berjalan dengan baik di dalam masa pandemi seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapak, kami berserah kepadamu, menyerahkan untuk GKBJ kami, untuk gereja kami. Berdoa untuk GKBJ Kelapa Gading ya Tuhan, untuk dalam segala programnya juga yang sedang mempersiapkan untuk pergantian majelis, pemilihan majelis. Biarlah semua berjalan dengan lancar, berikan hikmat kepada tim formatur untuk majelis yang lama, juga untuk setiap jemaat di dalam pemilihan. Berikan hikmat daripada Tuhan untuk memilih pemimpin-pemimimpin gereja yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua program yang lain, untuk program pembukaan ibadah onsite di Kelapa Gading, atau juga ibadah 2 kali di Kerawang dan juga di Solo, untuk terus boleh makin maju dan berkembang dalam segala bidang. Tuhan sendiri yang boleh memberkati dan memakai untuk ketiga gereja anak-Mu ini ya Tuhan, baik di Kelapa Gading, Kerawang, dan Solo, makin lagi menjadi berkat, makin menumbuhkan iman jemaatnya, dan makin membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati setiap pengurus, setiap hamba Tuhan, setiap aktivis dan pelayan. Kau berkati kehidupan mereka satu persatu, pakai untuk menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk perenungan kami, untuk doa-doa yang boleh kami naikkan. Semua ini kesempatan kepada kami di dalam hidup kami di dunia ini. Kami bisa berserah kepada Tuhan, kami bisa mengenal Tuhan. Biarlah kami boleh makin lagi untuk mengasihi Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Kami menyerahkan hari ini beserta dengan semua aktivitas yang masih harus kami kerjakan. Kau yang boleh memimpin dan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap usaha dan pekerjaan, juga setiap kesaksian, dan juga setiap apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.